Karena memang mulai dari katakan dari anak di bangku sekolah atau di dalam keluarganya sudah dididik dengan pengetahuan soal kebencanaan, pengetahuan soal bagaimana kesiapsiagaan. Your voice now, suarakan sekarang. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Selamat datang di podcast Your Voice Now. Kembali lagi bersama saya Jelty dan teman saya Fanti. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai kesiapsiagaan bencana. Bagaimana kita sebelum bencana atau apa yang harus kita persiapkan. Dan kali ini kita kedatangan narasumber kece. Selamat sore Bapak. Selamat sore adik-adik. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang nih. Jadi sebaiknya Bapak memperkenalkan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, yang pada sore ini suasana sejuk, lagi sejuk hujan-hujan rintik kecil, Gerimis manja. Saya bisa diundang di sini untuk membagi pesan-pesan kebencanaan, khususnya kita di Sika ini, untuk kepada semua kita bisa tahu. Untuk perkenalan diri, saya nama lengkap Yohanes Baptista Laba ST. Saya dilantik menjadi Kepala BPBD Kabupaten Sika pada tanggal 11 Januari 2022. Jadi boleh dikatakan baru 10 bulan 10 bulan atau 10 bulan saya menduduki jabatan ini. Nama panggilan saya biasanya dipanggil Payan, istri 1, anak 1. Boleh. Baiklah, Bapak. Jadi itu mungkin perkenalan awal saya, supaya tadi ada pepatah Mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sekarang sudah kenal Makin sayang. Baiklah Pak Ian, kita langsung saja nih. Ya. Menurut Bapak apa sih pengertian dari kesiapsiagaan itu? Ya, baik. Kalau kesiapsiagaan itu adalah semacam suatu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui sebuah pengorganisasian serta langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Jadi di sini ada beberapa kata-kata substansi atau rangkaian kegiatan, kemudian itu kita untuk mengantisipasi bencana melalui suatu pengorganisasian yang baik dengan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Jadi itu yang boleh dikatakan pengertian mendasar dari kesiapsiagaan. Jadi ada kata dasar siaga, siap, siaga. Ya. Oke. Ya. Kenapa sih kita tuh penting untuk mempelajari tentang kesiapsiagaan bencana ini? Ya, memang siap-siaga ini memang penting sekali. Karena apa? Karena saya omong soal Kabupaten Sika ya. Atau kita ambil saja nasional dulu. Kalau secara nasional, kita ini secara geografis kita berada pada 4 lempeng. Ya, 4 lempeng. Kemudian kita juga ada dikelilingi oleh ratusan atau puluhan gunung api. Kemudian kita juga mengalami secara iklim global itu benua Hindia, benua Pasifik juga memperoleh iklim global. Sehingga kita itu secara nasional, dan secara nasional mempengaruhi juga secara kedaerahan. Jadi kita di Sika ini mengalami juga
bencana-bencana yang masuk dalam kategori 1 bencana hidrometeorologi, itu menyangkut pengaruh iklim cuaca. Misalnya kita lihat ada banjir sering terjadi di sini, abrasi, banjirop, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung. Ini kan bencana-bencana yang disebabkan oleh adanya kategori hidrometeorologi. Kemudian kita juga di Sika ini juga mengalami bencana akibat gunung api tadi, karena ada 2 gunung api yang masih aktif, yaitu gunung api Rokatenda dan gunung api Egon. Kita juga bukan hanya mendengar cerita, tetapi sudah mengalami sendiri bencana yang namanya bencana tsunami. Akibat gelombang besar, karena ada terjadi patahan sesar. Jadi boleh dikatakan macam-macam atau jenis bencana ini sudah melanda kita di Sika ini. Sehingga itu kalau kita lihat dalam indeks resiko bencana yang dikeluarkan oleh dokumen IRBI, Sika ini masuk dalam kategori resiko bencana tinggi. Ya. Sehingga tadi memang penting kita harus mempelajari informasi kebencanaan ini supaya apa? Kita lebih siap. Kalau kita tidak memahami informasi, pengetahuan tentang kebencanaan, maka ini kita tetap akan masa bodoh, kita tidak siap. Bersama itu juga kita bisa mengenal dampak-dampak apa yang terjadi dari semua bencana itu, resikonya seperti apa. Nah, ini yang harus kita, masyarakat luas harus kita beri pesan-pesan menyangkut pentingnya mitigasi atau kesiapsiagaan untuk penanganan bencana ini. Oke. Setiap tahun ini kan kayak banyak sekali korban terus berjatuhan nih. Itu tuh kenapa sih? Apa kayak misalnya baru juga 1 tahun yang lalu, misalnya 1 tahun yang lalu terjadi bencana, terus tahun sekarang tuh ada bencana lagi, tapi ada korban tuh, itu kenapa tuh, Pak? Ya, kalau sepengetahuan saya, memang korban itu sering terjadi itu karena apa? Bencana ini dia tidak memberikan pesan dulu bahwa besok lusa saya bencana ya, kan tidak ada. Ya. Bencana biasanya sering terjadi tiba-tiba saja. Kemudian kalau bencana itu memang dahsyat, ya, memang dahsyat, cepat ya. Sehingga memang jatuhnya korban itu karena memang bencana itu dahsyat dan datangnya tiba-tiba. Kemudian kita sendiri juga tidak mengetahui kurang adanya pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana. Sehingga ini yang saya harap menjadi kalau ada istilah, ada siap untuk selamat. Jadi kita harus siap supaya jangan sampai datangnya korban itu begitu banyak. Oke. Terus apa saja nih yang harus dilakukan oleh masyarakat guna mempersiapkan diri mereka sebelum bencana? Kalau masyarakat, pertama tentu ada masyarakat yang memang kita kategorikan masyarakat yang SDM-nya rendah, ada SDM menengah, ada SDM cukup baik lah pendidikan. Oleh karena itu kami atau kita dengan melihat masyarakat seperti begini, perlu kita lakukan edukasi ya, sosialisasi, kemudian kita juga berikan pemahaman, pelatihan kepada masyarakat supaya mereka lebih siap. Mereka kita kasih bekal dengan pengetahuan-pengetahuan itu. Saya mencontohkan saja macam di Jepang. Jepang itu mengapa mereka sampai dikatakan negara tangguh bencana? Karena memang mulai dari anak di bangku sekolah atau di dalam keluarganya sudah dididik dengan pengetahuan soal kebencanaan.
pengetahuan soal bagaimana kesiapsiagaan. Sehingga dari situ mereka sudah tahu bagaimana mitigasinya, bagaimana penyelamatan diri, ya, apa istilahnya evakuasi mandiri. Itu mereka sudah dikenalkan dari kecil. Sehingga di sana itu sudah ada, boleh katakan desa tak, sebelum ada negara tangguh sudah keluar ke tangguh bencana, kemudian masuk ke desa tangguh bencana, kabupaten tangguh bencana, sampai dengan lebih besar. Jadi mereka sudah memasukkan kurikulum untuk anak sekolah aman bencana, itu kurikulumnya sudah mulai dari sekolah. Nah, harapan kita juga ke depan seperti ini juga, yang akhirnya kita mau mengidealkan, kita kalau idealkan supaya daerah kita ini tangguh bencana, maka kita harus memulai dengan edukasi tadi, sosialisasi, edukasi, pelatihan, baik kepada masyarakat, kepada sekolah, maupun personil-personil yang menangani bencana itu. Sehingga semua kita boleh katakan siap untuk menghadapi bencana. Jadi kayak misalnya masyarakat tuh perlu sekali ya kayak menyiapkan tas bencana begitu, Iya, jalur betul. evakuasi, Benar. terus memiliki aplikasi BMKG begitu ya Pak. Ya, betul. Itu juga salah satu kesiapsiagaan yang harus Ya, masyarakat harus lakukan. betul. Seperti yang kita lihat di daerah-daerah rawan bencana tuh kayak Ya. ada simbol-simbol jalur evakuasi Iya. yang sudah diberi Iya. begitu. Jadi Seperti memang pelatihan dasar. ya, jadi modul-modul siap untuk bencana, kemudian apa istilahnya rambu-rambu bencana, Rambu-rambu bencana. atau shelter untuk penampungan korban bencana, itu juga harus siapkan. Kemudian informasi atau peringatan dini, ya, misalnya sirene untuk peringatan dini, itu juga. Kemudian saya juga berharap itu kita semua harus bisa menggali adanya kearifan lokal Ya. untuk dalam penanganan bencana, budaya lokal. Saya lihat di beberapa tempat sudah mulai. Coba kita di Sika ini kita mengangkat atau membudayakan masyarakat itu supaya tahu tentang penanganan bencana. Kita coba lihat dengan kearifan lokal juga penting menurut saya. Jadi ini menjadi apa? Bukan hanya kami saja ya, dari pemerintah, tapi dari masyarakat jadi juga. saya minta supaya ini menjadi gerakan bersama. Memang bencana itu kita harapkan menjadi tanggung jawab bersama lah. Ya. Tanggung jawab bersama, urusan kita bersama. Itu yang saya harapkan. Karena dengan adanya Undang-Undang 24 tahun 2007 itu sudah menunjukkan ada semangat partisipasi bersama untuk dalam kaitan dengan untuk penanggulangan bencana. Rifanti, sudah ada tas bencana kah? Sepertinya pulang dari sini harus saya siapkan. Harus ada bencana. Oke. Ini harus saya siapkan. Oke, sip. Gini Pak, mengapa sosialisasi mengenai mitigasi atau kesiapsiagaan itu perlu Diberikan kepada diberikan. masyarakat. pada Ya. masyarakat begitu? Kalau sosialisasi itu memang perlu diberikan terus itu supaya apa? Masyarakat itu dia waspada, ya. Dia punya kewaspadaan ada, kesadarannya juga ada, supaya apa? Menumbuhkan budaya siaga. Oh, Budaya siaga. mantap. Budaya siaga. Ramah Jadi bencana kita ini itu. tujuan ke depan itu harus membudayakan agar orang itu siaga terhadap bencana. Oleh karena itu pengetahuannya, akalnya, hatinya harus kita kasih bekal terus dengan pengetahuan. Kita buat pelatihan, kita menyadarkan mereka, Benar. kita semangati mereka, kita berikan hal untuk kewaspadaan mereka, sehingga akan menimbulkan sebuah budaya siaga bencana. Benar. Jadi atau bagaimana? Masyarakat- Ada sepakat? Sepakat. Sepakat, ya? Harus itu. Sepakat. Ya, saya itu. Jadi begini, apa yang telah dibuat BPBD guna mempersiapkan masyarakat yang akrab dengan bencana atau siap menerima bencana? Kalau saya bisa mengkategorikan ada apa yang sudah dibuat oleh BPD itu, saya bisa mengkategorikan dalam 3 tahap. Pertama itu tahap pra bencana.
Nah, sebelum bencana. Jadi orang selama ini justru meremehkan sekali kegiatan-kegiatan Sebelum bencana. yang kita harus lakukan sebelum bencana. Iya, Padahal ini lebih penting menurut saya. Jadi dalam pra bencana itu BPD sudah lakukan itu adalah sosialisasi tadi, kemudian edukasi, kemudian pelatihan, kemudian kita juga menyusun regulasi, atau kita juga membuat buku-buku panduan menyangkut kesiapsiagaan bencana. Buku panduan itu biasanya kita adopsi dari BNPB dan membuat itu. Kemudian saya juga berharap stakeholder terkait, kita ini kan ada pentahelix, pemerintah, swasta, dunia pendidikan, kemudian juga media massa, adik-adik mereka ini juga bagian dari media massa itu turut melakukan sosialisasi informasi. Jadi tim pentahelix ini yang kita harus libatkan dalam kegiatan pra bencana. Nah, ini kita harus lebih giat ini. Jadi saya hanya harapkan supaya kegiatan kita ini jangan pada hari ini, mungkin terus berlanjut. Kita sosialisasikan, edukasi terus ke masyarakat. Karena kita di sini resiko bencana cukup tinggi. Ini yang kegiatan-kegiatan yang saya coba lakukan di pra bencana. Kemudian pada saat darurat bencana atau pada saat bencana, itu yang kita lakukan itu misalnya beri bantuan, kemudian evakuasi korban, bantuan evakuasi korban. Kita juga membangun infrastruktur vital yang rusak akibat bencana. Dan itu kita lakukan di saat darurat bencana. Kemudian pada saat pasca bencana, biasanya pasca bencana itu ada istilah pemulihan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, jadi kita harus bangun kembali sarana-sarana itu. Bisa juga kita pemulihan terhadap psikologi korban bencana, pemulihan juga kepada kesehatan mereka. Nah, itu biasanya kita harus melibatkan instansi teknis terkait, misalnya dengan dinas sosial, dinas kesehatan, PUPR, kemudian juga dengan peran pihak ketiga ini, macam teman adik-adik mereka, media untuk kita stakeholder terkait, supaya jadi tiga tahapan tadi itu yang kita sudah lakukan. Tahap pra bencana, kemudian darurat bencana, pada saat bencana, dengan pasca bencana. Jadi kita sudah lakukan itu. Ya, mudah-mudahan ini juga, karena tadi saya sampaikan bahwa bencana ini menjadi urusan kita bersama, maka ini juga harus mulai dari tingkat desa, dari keluarga, kemudian desa juga saya minta. Saya berharap seperti itu, sehingga ada upaya kita juga pada saat pra bencana. Saya tambahkan tadi, pra bencana juga saya sudah koordinasi dengan teman-teman untuk kita melakukan pembentukan destana, desa tangguh bencana. Wih, keren. Nah, ini menjadi program saya, desa tangguh bencana ini, karena di sana ada 21 indikator, yaitu mulai dari penyusunan perdes, kemudian pembentukan forum desa, kemudian itu penyusunan peta risiko bencana, kemudian sampai dengan penguatan ekonomi masyarakat juga ada di situ. Ya, penguatan. Jadi kalau masyarakat yang jadi kita harus mengenali dulu, oh desa ini misalnya dia rawan terhadap bencana banjir misalnya. Maka yang jelas banjir itu menyebabkan tanaman-tanaman rusak. Sehingga bagaimana upaya mereka untuk mengatasi masalah banjir ini. Nah, itu yang semacam penguatan ekonomi masyarakat juga kita harus lakukan. Ada 21 indikator yang dalam Destana itu kita akan lakukan, sehingga kami juga akan berusaha koordinasi dengan Bapeda maupun
BPM, badan atau dinas pemerintahan desa, untuk bisa memanfaatkan dana desa. Dan desa. Karena di dalam Permen Desa itu, Permen Desa Kementerian Desa di nomor 8 tahun 2022 untuk penggunaan dana desa 2023 itu prioritaskan juga menyangkut aspek kebencanaan. Ini juga menjadi semangat kita bersama, karena bencana itu ada punya standar pelayanan minimum, SPM-nya ada. SPM-nya itu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 101 tahun 2018. Jadi sub unsur kebencanaan. Saya berusaha untuk berkoordinasi dengan semua stakeholder, teman-teman semua, juga melalui forum penanggulangan risiko bencana. Kita sudah ada forum, sudah ada forum yang sudah dibentuk, tinggal pengesahan saja, sehingga mereka ini menjadi mitra kerja saya untuk melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Termasuk hari ini juga bagian sosialisasi. Ini. Masyarakat siap dan siaga bencana. Ya, seperti itu. Terus begini ya, tadi kan kita sudah bicara banyak nih. Iya. Terus mungkin masyarakat juga dulu khusus daerah saya ini, kan saya dari gunung nih, dari pegunungan. Terus saya mau bertanya nih Bapak, cara mitigasi apa yang bisa dilakukan masyarakat daerah pegunungan? Gitu. Oke. Kalau tujuan mitigasi ini, pertama kita harus mengenali dulu jenis bencana, karakteristik bencana yang ada di kita, tanah longsor. Jadi kita mengenal, di daerah pegunungan lebih sering tanah longsor. Maka kita harus melakukan banyak edukasi atau perencanaan, dokumen perencanaan yang mana kaitannya dengan mitigasi terhadap tanah longsor itu. Kemudian kita juga melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan, kesiapsiagaan masyarakat terhadap bagaimana penanggulangan terhadap tanah longsor. Jadi yang pertama itu kita kenali dulu. Makanya harapan saya untuk di masing-masing desa harus membuat rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu rencana yang kita harus melahirkan sebuah dokumen perencanaan untuk kita mengetahui jenis bencana apa, penanganan seperti apa. Kemudian penanganan itu banyak terhadap korban, kemudian terhadap infrastrukturnya, kemudian dampak lingkungannya, dampak ekonominya, masyarakat yang terpapar, itu semua dalam rencana kontingensi itu. Jadi kita buat satu perencanaan yang baik, dan itu diharapkan kalau sudah ada rencana kontingensi maka itu bisa mereka tuangkan di dalam RPJM desa, rencana pembangunan desa, sehingga bisa mengakses dana. Dan saya rasa kalau desa sudah mempunyai dokumen itu, maka pihak-pihak ketiga dari mana saja bisa akan masuk untuk pergandengan tanah untuk mengatasi masalah longsor atau bencana yang lainnya seperti itu. Mungkin kalau untuk tanah longsor tuh kita bisa memperhatikan relief tanahnya begitu ya. Iya. Jadi itu tanda-tanda ya. Iya. Jadi kalau untuk longsor itu biasanya dimulai dengan hujan, atau gerakan tanah. Jadi kalau hujan sudah berkepanjangan, sebaiknya kita siap siaga. Makanya di masing-masing desa juga harus ada tempat evakuasi. Kita harus ditempatkan evakuasi di mana, menentukan titik-titik evakuasinya, jangan evakuasi titik evakuasinya. Ya. Sehingga ketika ada tanda-tanda seperti itu sudah ada, atau mungkin pasang bunyi sirene kentongan ke disiapkan memperingatkan, oh ini sudah hujan sudah 2 jam ini, tolong kita siapkan. Seperti itu. Kemudian kalau daerah tanah longsor juga saya sarankan untuk reboisasi, penanaman pohon,
Nah, itu hal-hal seperti ini akan masuk dalam rencana kontingensi tadi. Nanti rencana kontingensi itu akan mereka bahas karakteristik kebencanaannya dan upaya-upaya penanganannya terhadap beberapa hal tadi itu. Masyarakat yang terpapar, ekonominya, pencegahan lingkungannya, infrastrukturnya. Apakah dari BPBD mempunyai inisiatif atau kegiatan ke depan yang dipikirkan untuk memberi pelatihan dasar kepada anak-anak sekolah begitu? Soalnya kan di kita Kabupaten Sika itu kayak belum ada pendidikan atau pelatihan dasar di sekolah-sekolah. Seperti ini kan tidak dimasukkan bencana. Tidak masuk ke dalam kurikulum. Jadi memang sebetulnya kita itu sudah ada sekretaris nasional sekolah aman bencana. Sudah ada itu. Itu sudah ada keputusan menterinya atau peraturan menteri sudah ada. Hanya kita di daerah ini belum optimal melaksanakan itu. Karena mungkin di kabupaten belum dibentuk sebuah sekretariat bersama tentang sekolah aman bencana. Padahal secara nasional kurikulumnya sudah disiapkan. Nah, ini yang saya minta juga menjadi bagian dari kami akan minta rapat bersama lagi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya mereka bisa melaksanakan kurikulum sekolah aman bencana. Dengan demikian maka tadi anak-anak sudah diberi pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana dari awal. Dari kecil. Bila perlu juga supaya kita bisa bersaing dengan negara Jepang tadi. Iya. Memang itu nanti kita mungkin 5-10 tahun lagi bisa sampai. Tapi kalau kita betul-betul dengan semangat bersama, saya rasa dalam 2-3 tahun bisa. Iya. Bisa Kerjasama dengan baik kan bisa. Ya. Jadi BPBD itu terhadap itu, kemudian kami juga tadi yang saya biasa lakukan, yang saya dorong teman-teman saya itu supaya sosialisasi ke desa itu pembentukan desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana itu menurut saya itu karena ada Perka BNPB-nya, Perka nomor 1 tahun 2012 itu mengamanatkan tentang pembentukan desa tangguh bencana. Itu yang kita harapkan. Kemudian juga kita akan koordinasi untuk menjalankan kurikulum menyangkut sekolah aman bencana. Saya berharap seperti itu. Kemudian kita juga menggandeng semua stakeholder untuk bagaimana berpikir sama-sama dalam upaya penanggulangan ke tangguh bencana. Kira-kira presentasi bencana yang terjadi selama 5 tahun terakhir itu gimana? 10 tahun terakhir. Kalau saya ikuti data yang masuk, trennya itu cenderung meningkat. Tren kebencanaan ini terus meningkat. Kemudian urbanisasi ke kota juga besar. Iya. Kemudian saya juga mengamati degradasi lingkungan juga meningkat. Kemudian pengaruh iklim global juga meningkat. Benar. Itu banyak faktor. Jadi trennya itu setiap tahun selalu cenderung meningkat. Tren untuk bencana ini. Di mana macam contoh saya setiap kalau sudah masuk di bulan November atau mulai Oktober itu ke atas, surat-surat yang masuk menyangkut permohonan bantuan bencana itu sudah mengalir banyak. Iya. Banyak. Kemudian rilis BMKG menyangkut peringatan dini bencana itu banyak. Nah, itu karena ada banyak faktor tadi. Banyak faktor tadi. Ada beberapa 4-5 faktor tadi itu. Organisasi juga. Ternyata jumlah penduduk juga berpengaruh. Jumlah penduduk juga berpengaruh. Karena semakin banyak jumlah penduduk, misalnya pemukiman juga akan bertambah, kota juga bertambah, maka kita harus perlu menyiapkan infrastruktur yang baik. Kalau tidak, nanti hujan datang, banjir akan rusak semua. Mulai juga dengan kita membangun rumah. Membangun rumah juga sekarang ada konstruksi bangunan tahan gempa. Kita juga harus mulai. Kemudian aspek penataan ruang itu juga harus kita mulai. Yang dibuat oleh kami juga
penyusunan Perda penanggulangan bencana. Itu kita mau mereview kembali Perda lama, Perda nomor 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan bencana. Jadi itu Perda sudah lama, jadi kita harus buat kembali, buat ulang lagi. Kemudian kita juga kemarin beri masukan ke Bapeda atau PUPR untuk penyusunan rencana tata ruang kabupaten dan rencana detail kota. Itu aspek kebencanaan kita sudah kasih masuk semua, aspek kebencanaan ya, sehingga ini bisa menjadi salah satu indikator di dalam RPJMD, rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah-daerah. Ya. Kayaknya tadi kan kita sudah bicara banyak nih, Ya. kita sudah mengetahui apa itu kesiapsiagaan, Kesiapsiagaan. cara menanggulangi itu semua, terus kita juga banyak Apa yang perlu bicara. diperhatikan Jadi, gitu ya. Sekarang lebih ke kita tuh mau ke apa pesannya gitu bagi Ya. masyarakat dan orang muda. Jadi begini, orang muda ini apa di atas pundak negara bangsa ini meletakkan masa depan ini di atas orang muda ini. Ya. Jadi saya harap orang muda harus punya lebih semangat untuk pertama misalnya melakukan edukasi, ya, edukasi ke semua masyarakat warga tentang pentingnya mitigasi bencana, atau kita sampaikan dulu kita punya bencana ini di Sika ini. Terus yang kedua mungkin terhadap orang muda ini kita juga berharap menjadi pioner, ujung tombak untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Kemudian yang berikut, untuk bisa menjadi sebuah budaya siap siaga, orang muda ini kita harapkan juga bisa berkolaborasi, berpartisipasi dengan semua stakeholder. Jadi teman-teman orang muda ini punya teman banyak ini. Jadi teman dengan semua kalangan juga ada. Jadi pesan-pesan yang sudah saya sampaikan tadi itu yang saya harapkan orang muda ini yang bisa meneruskan ke masyarakat lebih luas. Itu pesan saya. Pesan tadi misalnya degradasi lingkungan yang ini, kemudian macam-macam tadi yang saya sampaikan. Itu yang saya harapkan orang muda ini bisa meneruskanlah kepada teman-teman, kepada orang tua di rumah, ya, teman sekolah. Benar. Ya. Orang muda ya tanya. Orang muda kan bisa Karena kalau komunikasi itu. sama umur kan lebih mengerti. Ya. Dibandingkan kita harus Ya. pelajari dari ilmuwan begitu. Ya. Bahasanya lebih ilmuwan tuh susah di otak Ya. anak-anak. Bisa dicerna lah. Dan oleh karena itu juga saya harap pesan orang muda juga bekali diri dengan pengetahuan kebencanaan juga. Karena kalian kalau tidak membekali diri itu, apa yang kalian mau omong? Iya. Kalian ini orang muda yang punya semangat belajarnya tinggi, punya semangat untuk mengetahuinya banyak, sehingga teman-teman saya harapkan untuk lebih banyak mempelajari soal kebencanaan, sehingga tadi kita jangan tunggu bencana dulu, Benar. tapi mari kita edukasi sebelum terjadi bencana. Sediakan Itu yang payung sediakan payung. sebelum hujan. Termasuk juga dengan adik-adik kalau tahu kearifan lokal untuk bagaimana penanganan bencana, lakukan itu. Itu lebih bagus lagi. Daripada kita harus menunggu dari pemerintah itu. menunggu pemerintah. Ya benar. Bisa toh? Bisa. Saya harapkan seperti itu. Kita menunggu tapi Ya. terlama bencananya duluan datang kan Ya. lebih bahaya. Lebih baik kita dengan kearifan lokal kita bisa mengantisipasi bencana terlebih dahulu begitu. Ya. Saya juga harapkan teman-teman muda ajak untuk hidup harmonis dengan alam. Jangan merusak alam. Iya benar. Ya toh? Ya. Hidup harmonis dengan alam, upaya pelestarian terhadap alam. Itu juga menjadi pesan-pesan saya terhadap kaum muda, karena generasi kami ini mungkin hanya bisa bertahan
20 tahun lagi, tapi kalian masih dengan emas 50 tahun lagi. Jadi ini Masih yang panjang masih perjalanan masih ini. perjalanan. Sehingga ini yang Semua ada di bawah. Hah? Semua ada di bawah. tapi yang saya ingin itu adalah mari kita sama-sama budayakan siaga bencana. Budayakan siaga bencana itu penting. Kalau kita sudah budayakan siaga bencana, maka kita dapat mengurangi Risiko bencana. Benar, supaya jangan terlalu banyak korban lagi. Benar, kita tuh harus sayang keluarga. Kita harus menyampaikan pesan ini kepada Jangan sayang keluarga, sayangi diri dulu. Ya, ketangguhan keluarga itu muncul dari ketangguhan Dalam diri. masing-masing diri. Benar. Jika dirimu tangguh, maka keluargamu tangguh. Tangguh. Asik, mantap. Karena kita sudah bincang-bincang tadi banyak sekali informasi dari Bapak Ian kepada kita semua. Kita harus mempersiapkan diri kita nih sebelum terjadi bencana. Apa yang harus kita persiapkan? Misalnya tadi tas bencana, habis itu menentukan jalur evakuasi, titik evakuasi, dan juga menentukan relief tanah bagi teman-teman yang berada di daerah pegunungan nih. Oke, sekian saja bincang-bincang kita sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ian yang telah menemani kami dan memberikan kami informasi. Ya. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Cayu Fan. Tanpan. Oke. Mantap. Sip. Oke. Terakhir. Dadah. Your voice now, suarakan sekarang.